Kuasai seni berpikir kritis. Berpikir adalah pekerjaan yang berat. Karena itulah sedikit sekali orang yang melakukannya. Kutipan ini datang dari Henry Ford, pendiri industri otomotif Ford. Ketika seseorang mengemukakan suatu informasi, apakah kita akan mempertanyakannya atau langsung menerimanya sebagai kebenaran? Misalnya, ada aturan di tempat tinggal kita bahwa gerbang ditutup setiap pukul 10 malam. Apa yang muncul pertama kali dalam pikiran kita? Apakah kita segera menyetujuinya, atau justru muncul pertanyaan seperti, kenapa harus pukul 10 malam? Bagaimana jika ada yang lembur dan pulang pukul 11? Atau bagaimana jika harus mencari obat saat tengah malam? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu adalah tanda bahwa kita sedang berpikir. Sayangnya pertanyaan seringkali dianggap mengganggu, dan kenyataan ini telah berlaku sejak kita kecil. Saat usia dini, kita memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Bertanya menjadi sarana kita memahami dunia. Tapi seringkali pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan singkat, ditunda, atau malah disuruh diam. Akhirnya, bertanya dianggap sebagai hal yang merepotkan. Dan kebiasaan ini terbawa hingga dewasa. Akibatnya, kemampuan berpikir kritis pun tidak berkembang. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menyerap dan menyaring fenomena yang ada. Kita tidak hanya melihat permukaan informasi, tapi juga menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkan dengan sadar. Orang yang berpikir kritis mempertimbangkan konteks. Ia bertanya bukan sekadar ingin tahu, tetapi ingin memahami lebih dalam. Pertanyaannya, bagaimana cara menjadi pribadi yang berpikir kritis? Bukan kuantitas, melainkan kualitas pertanyaan. Banyak bertanya bukan berarti berpikir kritis. Kadang, pertanyaannya justru menunjukkan kurangnya pemahaman. Misalnya, jika mesin hanya bisa mencetak 100 stiker dalam satu lembar, lalu seseorang bertanya, bagaimana jika klien meminta lebih dari itu? Jawabannya sudah jelas. Mesin tidak bisa. Yang perlu dilakukan adalah menjelaskan batasannya kepada klien, bukan mempertanyakan hal yang sudah pasti. Berpikir kritis menuntut seseorang memproses informasi terlebih dahulu. Baru setelah itu, muncul pertanyaan yang tajam, relevan, dan bermakna. Pertanyaan yang membantu tujuan pribadi maupun kelompok. Belajar menyimak. Semua orang bisa mendengar, tetapi tidak semuanya menyimak. Menyimak adalah mendengar dengan perhatian penuh. Bukan hanya kata-katanya, tetapi juga nada suara, intonasi, bahkan ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Dengan menyimak, kita memahami lebih utuh. Kita tahu topik mana yang dikuasai oleh pembicara dan mana yang tidak. Dan dari situlah, pertanyaan yang tepat bisa muncul. Berpikir kritis bukan hanya membuat kita bijak menerima informasi, tapi juga membantu kita mengambil keputusan yang lebih baik dalam hidup sehari-hari. Ini adalah keterampilan penting di dunia yang semakin kompleks dan cepat berubah. Menyusuri jejak kesuksesan melalui pemikiran kritis. Ini adalah fondasi kokoh dari seorang pemenang. Pikiran kritis membantu kita mengevaluasi informasi secara objektif, menganalisis situasi dengan cermat, dan membuat keputusan yang bijaksana. Berpikir kritis bukan tentang menang atau kalah, bukan tentang benar atau salah. Ini tentang membangun keterampilan untuk menilai dengan tepat. Demikian kata Daniel Willingham, psikolog kognitif. Seorang pemenang tidak puas dengan pemahaman di permukaan. Ia menggali lebih dalam. Ia ingin tahu alasan, konteks, dan akar masalah. Ia tidak hanya mencari solusi biasa, tapi solusi yang efektif, bahkan dalam situasi yang sulit. Berpikir kritis juga membantunya belajar dari kegagalan. Ia tidak lari dari masalah. Ia mengevaluasi apa yang salah, menarik pelajaran, dan kembali melangkah dengan strategi yang lebih baik. Dalam mindset pemenang, berpikir kritis membangun keyakinan diri, membentuk ketahanan mental, dan menciptakan kemandirian sejati. Orang yang berpikir kritis tetap tenang di tengah badai, karena ia tahu selalu ada jalan keluar. Salah satu contoh nyata pemikiran kritis yang mengubah dunia adalah Norman Borlaug. Mungkin tak banyak yang mengenalnya.
tapi kontribusinya telah menyelamatkan jutaan nyawa. Norman Borlaug adalah ilmuwan pertanian asal Amerika. Ia lahir di Iowa pada tahun 1918. Dibesarkan di lingkungan peternakan kecil. Ia belajar pertanian dan biologi, lalu mengembangkan varietas tanaman yang tahan hama dan penyakit. Namun, yang membuatnya berbeda adalah cara berpikirnya. Ia tidak puas dengan metode pertanian yang sudah ada. Ia bertanya, mengapa hasil panen rendah? Mengapa tanah tidak produktif? Dan bagaimana caranya memberi makan lebih banyak orang? Melalui pemikiran kritis, ia mengembangkan varietas gandum yang lebih pendek dan tahan penyakit. Ini menjadi pilar revolusi hijau. Gerakan ini mengubah wajah pertanian dunia dan menekan angka kelaparan di banyak negara berkembang. Borlaug mempertanyakan asumsi lama. Ia mencoba pendekatan baru, dan hasilnya dunia berubah. Pemikirannya menjadi inspirasi bahwa berpikir kritis bukan sekadar untuk diri sendiri, tetapi juga demi kepentingan umat manusia. Kisah Borlaug memberi pesan penting. Asah terus kemampuan berpikir kritis. Pertanyakan, analisis, cari tahu, temukan jalan keluar, dan jadilah agen perubahan. Dengan berpikir kritis, kita membuka jalan menuju inovasi. Kita menciptakan solusi yang berdampak. Kita tidak hanya jadi pengikut arus, tapi pengubah arah. Kuasai seni berpikir kritis, dan kamu akan melangkah lebih jauh dari yang kamu bayangkan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Mari tumbuh bersama, sebarkan semangat berpikir kritis kepada dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.